Kita dan kamera kita sudah menjelajah bumi, ke puncak Gunung Everest, dan sampai ke kedalaman Palung Mariana. Kita sudah melihat Sungai Nil, air terjun Niagara, Gurun Sahara, Grand Canyon, dan sejuta tempat indah lainnya. Di setiap perjalanan, kamu membawa pulang foto-foto menakjubkan. Albummu sudah setebal ensiklopedia, dan inilah saatnya menemukan dunia pariwisata yang sepenuhnya baru. Mari kita menjelajah Mars. Kamu tengah duduk di roket modern berkilau. Hitungan mundur untuk lepas landas sudah dimulai. Mungkin kedengarannya super mewah, akan tetapi dengan perkembangan teknologi modern, perjalanan ini sudah seperti naik bus. Dalam beberapa jam, kamu sampai ke permukaan. Saatnya menuju ke tempat tujuan pertama para turis Mars, Olympus Mons. Ukurannya setara 2 kali Pulau Jawa dan tingginya sampai 25 km atau 3 kali lipat tinggi Gunung Everest. Dan ini adalah gunung tertinggi di seluruh tata surya kita. Bahkan ini bukan gunung biasa, melainkan gunung berapi raksasa. Seluruh gunung ini terbentuk saat aliran lava naik ke permukaan, mengalir menuruni lereng gunung berapi, dan perlahan mendingin. Lapisan tanah paling barunya berumur sekitar 2 juta tahun. Jadi, para ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa gunung berapi ini akan bangun suatu hari nanti. Semoga kamu sedang tidak di dekatnya saat letusan terjadi. Ada patung dewa Yunani di mana-mana. Ada Apollo, lalu Athena, serta Artemis. Dan di sini ada Zeus bersama Neptunus. Dewa-dewa ini hidup di Gunung Olympus di Yunani. Patung-patung ini tentu masih baru. Kita membangun monumen ini untuk menarik lebih banyak turis. Bahkan ada banyak kios souvenir tempat kamu bisa membeli kaos petir sebagai penggemar nomor 1 Zeus. Kamu mengambil selfie pertamamu di Mars dan melanjutkan perjalanan ke tempat menarik berikutnya. Ini adalah kompleks berisi 12 gunung berapi raksasa. Beberapa di antaranya hampir mencapai ketinggian Olympus. Tingginya setara tumbukan 60 gedung Empire State. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, gunung di sana juga lebih tinggi. Kekuatan yang menekan gunung ke bawah tidak sekuat di bumi. Jadi, gunung di sana tumbuh jauh lebih besar dari gunung manapun yang bisa kamu temukan di bumi. Kamu merasa jauh lebih ringan daripada selama ini, dan kamu bisa mengangkat benda 3 kali lebih berat daripada yang kamu angkat di bumi. Tidak sulit untuk memahami kenapa gunung berapi di sini begitu tinggi saat kamu melompat dan terbang setinggi 3 meter ke udara. Semua gunung berapi ini telah meletus selama 2 miliar tahun. Itu hampir setengah usia planet rumah kita. Itulah alasan lain kenapa gunung ini menjadi sangat tinggi. Klik, fotomu sudah bagus. Dan kamu melanjutkan ke titik berikutnya, Valles Marineris. Ini adalah ngarai terbesar di dunia. Areanya lebih jauh dari jarak antara New York dan Miami, dan ukurannya 4 kali lebih besar daripada Grand Canyon di bumi. Kita tidak tahu persis bagaimana ngarai ini bisa terbentuk, tapi teori paling populer berpendapat semua itu karena lava. Lava mendorong kerak Mars ke atas saat bergerak di bawah tanah. Seiring waktu, lembah ini berkembang menjadi ngarai Valles Marineris yang sangat besar. Pemberhentian selanjutnya adalah Sidonia. Daya tarik tempat ini adalah adanya batu raksasa berwajah manusia. Pada tahun 1976, kita melihat foto-foto dari permukaan Mars dan dapat dengan jelas mengenali kepala manusia di sini. Orang-orang segera membuat ribuan teori tentang asal-usul wajah di Mars ini. Teori dan spekulasi yang seru berakhir ketika ada foto baru yang diambil pada tahun 2011. Gambar yang lebih jelas ini menunjukkan bahwa mata, hidung, dan mulutnya hanyalah bayangan yang tidak dapat ditangkap foto asli berkualitas rendah. Nyatanya, ini cuma bukit biasa, tidak terlalu menarik kalau dilihat dari dekat. Kenakan jaket hangatmu untuk melihat tempat berikutnya. Ini adalah kutub utara. Harap pegang erat kameramu juga ya. Angin di sini lumayan kencang. Es yang kamu lihat adalah karbon dioksida yang bentuknya menjadi begini karena suhu yang super rendah. Suhu di sini bisa sampai sedingin minus 143 derajat Celcius. Tempat dingin, dan kutub utara ini menjadi penyebab angin kencang di seluruh Mars. Di kutub selatannya bahkan ada geyser. Pada musim semi, saat geyser semakin hangat, semburan karbon dioksida menembak ke permukaan, membawa debu dan pasir bersamanya. Cepat, abadikan dengan kameramu. Berbagai penelitian menyebutkan ada danau bawah tanah selebar semenanjung Korea, 1,5 km di bawah lapisan es yang tebal. Lanjut ke Kawah Gale. Disinilah Curiosity mendarat pada tahun 2012. Oh, dan ini replikanya. Wahana penjelajah ini sudah mempelajari permukaan Mars selama bertahun-tahun dan menemukan tanda-tanda uap air. Artinya, Mars bisa saja menopang kehidupan di masa lalu.
Curiosity juga menemukan banyak bukti adanya molekul organik serta gas metana. Asalnya mungkin dari mikrob dan makhluk hidup lain, tapi kita masih belum bisa memastikannya. Adanya kehidupan di Mars belum dikonfirmasi, tapi adanya kemungkinan kehidupan makhluk Mars di masa lalu selalu membuat kita penasaran. Kamu mengambil selfie lagi, seperti sedang memegang Curiosity di tangan. Sip, taksi Mars sudah datang menjemputmu, dan kamu sedang menuju Medusae Faucae. Banyak orang meyakini ini bisa menjadi tempat datangnya alien karena bebatuan yang keren. Tentu saja ini tidak benar. Ilmuwan berpendapat gunung berapi telah meletus di sini selama bertahun-tahun. Lavanya mendingin menjadi bebatuan dan angin kencang membuatnya jadi berbentuk aneh. Seluruh endapan vulkanis ini mencakup area seluas 2,5 kali lipat Pulau Kalimantan. Dan inilah tempat yang membuat para ilmuwan bumi gelisah dan bahkan takut. Kawah Hale dan garis-garis di lerengnya. Penelitian menunjukkan tempat ini lembab. Artinya, air mungkin pernah mengalir ke sana. Tapi kemudian peneliti menetapkannya sebagai aliran pasir kering. Ilmuwan khawatir tempat ini mungkin menjadi rumah bagi mikrob alien. Jadi, sebaiknya jangan dekat-dekat ya. Tempat misterius lain bagi turis di Mars adalah Ghost Dunes atau Bukit Pasir Hantu. Di zaman kuno planet ini ada bukit pasir setinggi puluhan meter, tapi kemudian bukit pasir ini dibanjiri air atau lava. Bagian dasarnya bertahan, tapi bagian atasnya hilang. Area bukit pasir ini mungkin masih berisi mikrob. Di sini, mikrob terlindungi dari angin dan radiasi matahari, sehingga mungkin masih hidup. Kontak dengan mikrob alien ini bisa berbahaya bagi manusia, jadi kamu cuma selfie dari jauh. Tempat berikutnya berada di satelit Mars, Phobos. Oh, sudah ada lumayan banyak orang yang berkumpul di sini, lalu kamu melihatnya monolit Phobos. Itu adalah batu besar setinggi gedung 30 lantai. Kita tahu tentang objek ini dari gambar yang diambil dari bumi. Monolit ini membentuk bayangan yang besar dan telah melahirkan banyak teori. Misalnya, beberapa orang mengklaim bahwa monolit itu dibangun oleh peradaban kuno atau ditinggalkan oleh alien di sini. Bahkan, bisa jadi ini suar. Semua orang yang ada di sini datang demi menguji teori mereka. Tapi monolit ini cuma terlihat seperti batu dari dekat. Satu foto lagi, dan kamu harus bergegas naik bus yang akan membawamu ke satelit Jupiter, Io. Keamananmu hanya terjamin di dalam mobil kapsul spesial yang terbang di atas permukaan. Dan saat melihat gunung berapi terus-menerus meletus, kamu paham alasannya. Gravitasi Jupiter menekan bagian dalam Io. Karena memanas, lavanya naik ke permukaan dan membuat gunung berapi meletus di permukaannya. Saking banyaknya materi yang disemburkan, permukaan Io benar-benar berubah setiap beberapa ribu tahun. Sekarang, mari nyalakan pendorong hiper kita dan pergi ke antariksa dalam. Di sini, di dalam kegelapan total, terdapat Voyager. Voyager diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi. Voyager adalah benda buatan manusia pertama yang meninggalkan perbatasan tata surya kita dan merupakan pesawat antariksa terjauh di dunia. Voyager membawa cakram emas dengan pesan untuk peradaban luar angkasa. Cakram yang menakjubkan ini berisi gambar pemandangan bumi, manusia, hewan, dan berbagai suara serta musik. Sayangnya, butuh waktu ribuan tahun bagi Voyager untuk mencapai sistem bintang terdekat. Jadi, kemungkinan besar kita belum akan mendapatkan balasan dari alien manapun dalam waktu dekat. Kamu mengambil selfie lagi dan melanjutkan ke tahap tur selanjutnya. Di sini, 1000 tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam, objek paling misterius dan paling berat di alam semesta. Beratnya sama dengan matahari, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Saking beratnya, segala hal terisap ke sana, bahkan cahaya. Jadi, lubang hitam sebenarnya tidak hitam, melainkan tidak berwarna sama sekali. Kamu hanya bisa melihatnya dari jarak yang sangat jauh karena kemampuan membelokkan waktunya. Makin dekat kamu dengannya, makin lambat waktu berlalu. Dan jika kamu ingin terbang sedetik lebih dekat darinya, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan mungkin sudah berlalu di bumi pada saat itu. Sesuai tradisi lama, kamu melempar koin ke lubang hitam dan melanjutkan perjalanan melalui kosmos yang jauh. Dalam perjalanan pulang, kamu tidak lupa mampir ke tempat ikonik di bulan. Di sini, di Laut Tranquility, ada taman di dekat lokasi pendaratan Apollo 11. Di lokasi inilah manusia pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan. Cetakan sepatu boot pertama Neil Armstrong masih ada di permukaan sebagai buktinya. Jejak kaki itu tercetak pada tahun 1969, tapi masih terlihat sama persis sampai sekarang.